Semakin lama menunggu, makin besar pula kemungkinan Carlos Sainz akan tetap menganggur tahun depan. Sudah 5 bulan sejak Sainz dikorbankan Ferrari untuk membuka jalan mereka merekrut Lewis Hamilton dari Mercedes, dan sampai sekarang ia belum memutuskan masa depannya. Padahal dengan kapabilitasnya sebagai pembalap Ferrari yang sudah mengkoleksi 3 kali kemenangan, di atas kertas seharusnya Sainz bisa memilih tim baru dengan mudah. Tapi faktanya tak semudah itu. Pesona Carlos Sainz kurang memikat bagi tim-tim besar macam Mercedes dan Red Bull yang sudah punya prioritas masing-masing. Mercedes fokus ke peremajaan skuad dengan Kimi Antonelli yang dicalonkan untuk langsung debut di tim utama pada 2025. Sedangkan Red Bull memilih memperpanjang kontrak Sergio Perez karena alasan marketing dan uang. Tertutupnya pintu di 2 tim besar tersebut memaksa Sainz untuk mencari opsi-opsi lain di tim papan tengah yang tersedia, mulai dari Sauber, Williams, sampai yang terbaru adalah Alpine yang sudah mendekatinya. Namun adanya banyak opsi bukannya makin mudah dalam memilih, tapi Sainz malah makin pusing dan makin banyak pertimbangan yang harus ia pikirkan untuk menentukan tim mana yang jadi rumah barunya musim depan. Wajar saja jika Sainz memiliki banyak pertimbangan, mengingat usianya sekarang adalah usia-usia puncak performa seorang pembalap, dan paling tidak karirnya masih bisa bertahan sekitar 5-6 tahun ke depan di F1. Target Sainz adalah ia ingin jaminan masa depan berupa proyek jangka panjang, atau minimal ada fleksibilitas yang diberikan di dalam kontraknya, seandainya pintu untuk pindah ke tim besar kembali terbuka suatu saat nanti. Sayangnya target spesifik itulah yang mungkin jadi salah satu alasan dia belum bisa memastikan masa depannya di F1 sampai sekarang, karena terlalu banyak pertimbangan dan bisa dibilang jual mahal. Sainz mungkin pembalap yang bagus, tapi levelnya bukan sekaliber Norris atau Leclerc, dan sayangnya 3 kemenangan di Ferrari tak bisa mengangkat statusnya begitu saja. Sepekan yang lalu di GP Spanyol, Sainz sebenarnya hanya tinggal tanda tangan kontrak saja dengan Williams karena James Vowles sudah membuka pintu tim selebar mungkin untuknya. Williams kabarnya siap memenuhi tuntutan gaji tinggi dan mengabulkan permintaan durasi kontrak 2 tahun yang diinginkan untuk memberikannya opsi pindah di 2026. Bahkan mereka sampai lakukan perekrutan besar-besaran dengan merekrut 26 engineer baru, di mana 5 diantaranya adalah engineer senior dan berpengalaman sebagai komitmen jangka panjang Williams untuk masa depan yang lebih baik. Tapi dengan semua yang ditawarkan Williams, Sainz tak kunjung merespon dan ingin mendelay keputusannya lebih lama lagi. James Vowles sejatinya memberikan perpanjangan deadline sampai setelah GP Inggris, tapi melihat respon Sainz, sepertinya memang dia tak memiliki ketertarikan untuk gabung ke Williams dan masih mempertimbangkan opsi-opsi lain. Pelan-pelan Williams mulai mengalihkan pilihan ke opsi-opsi lain seperti Esteban Ocon atau merekrut balik Valtteri Bottas karena mereka juga tak bisa menunggu terlalu lama. Hal yang sama juga terjadi dengan tawaran yang diberikan oleh Sauber atau Audi yang memang sejak awal sudah sangat menginginkan jasa Carlos Sainz. Bahkan Sauber lebih parah lagi karena digantung berbulan-bulan dan terkesan tidak dianggap oleh manajemen Sainz. Prospek Audi yang masih misterius, serta keadaan Sauber yang saat ini performanya amburadul, di mana mereka sama sekali belum meraih poin. Seperti yang pernah kami mention dulu, Audi sampai sekarang memang masih menjadikan Sainz sebagai prioritas utama, bahkan meskipun mereka harus menunggu selama 1000 tahun lamanya. Masalahnya sama seperti Williams, mereka digantung oleh Sainz yang masih banyak pertimbangan dengan opsi-opsi yang ia punya. Daripada resiko, Audi juga melirik pembalap-pembalap lain seperti Esteban Ocon yang sekarang jadi primadona setelah didepak dari Alpine, mempertahankan Valtteri Bottas atau merekrut Liam Lawson seandainya ia tidak dipakai oleh Racing Bulls musim depan. Dibandingkan Williams, Audi Sauber lebih santai dalam menunggu kepastian dari Sainz karena target mereka adalah musim 2026. Namun jelas kalau Sainz yang seperti tak menganggap serius tawaran dari Audi menunjukkan kalau sang pembalap tidak begitu tertarik atau tidak yakin dengan prospek raksasa Jerman tersebut di regulasi baru nanti. Oleh karena itu bisa dibilang pintu untuk gabung ke Williams serta Audi Sauber secara perlahan mulai tertutup. Sekarang opsinya tinggal satu, yaitu Alpine, yang belakangan ini cukup intens mendekati manajemen Sainz. Ada beberapa alasan kenapa kedua pihak ini saling berkomunikasi dalam sepekan terakhir. Pertama, kembalinya Flavio Briatore, yang mana salah satu perannya sebagai penasehat eksekutif tim adalah untuk mencari pembalap-pembalap berbakat, mungkin melihat Sainz sebagai orang yang pas untuk menemani Pierre Gasly musim depan. Kedatangan Briatore juga cukup berdampak di Alpine, karena mereka dalam 2 atau 4 balapan terakhir
mampu meraih poin. Jadi secara prospek setidaknya Alpine bisa lebih menjanjikan daripada Williams ataupun Sauber. Apalagi dengan keberadaan Briatore, dia akan berperan untuk membenahi manajemen Alpine yang kurang greget dalam perpolitikan F1 dengan pengalamannya dulu mengantarkan Benetton dan Renault meraih juara dunia. Lalu kedua, ada rencana kalau Renault akan mengakhiri proyek mesin F1-nya dan tidak ikut memproduksi mesin di regulasi baru 2026, yang artinya Alpine harus mencari penyuplai mesin baru dan status tim akan downgrade jadi tim customer. Namun meskipun downgrade, Alpine sekarang sedang membuka negosiasi dengan Mercedes untuk jadi penyuplai mesin mereka pada musim 2026 nanti. Mengingat Renault selama era hybrid tak pernah becus dalam membuat mesin, maka pindah ke Mercedes bisa dibilang merupakan upgrade dari segi performa, dan ini jadi bahan pertimbangan yang cukup krusial bagi Sainz. Prospek menjanjikan dari Alpine yang ditawarkan pada detik-detik terakhir merupakan alasan logis bagi Sainz untuk meminta penundaan deadline kepada Williams dan Audi. Tapi ia juga tak bisa mengulur waktu lagi karena Alpine sudah punya opsi cadangan di mana mereka pekan ini akan menguji coba Mick Schumacher dan Jack Doohan di tes privat. Jadi jelas kalau semakin Sainz mundur-mundur terus maka makin hilang juga opsinya. Sementara itu pembalap berusia 29 tahun ini mengaku tidak ingin buru-buru dan ingin diberikan waktu sebanyak mungkin dalam mengambil keputusan soal masa depannya. Bahkan walau ada tim yang tidak bisa menunggu ataupun tidak bersabar, Sainz mengaku pasrah dan tak bisa lakukan apa-apa. Wajar saja kalau Sainz memang banyak pertimbangan karena karirnya masih panjang dan melihat track record-nya, tentu ia pantas untuk mendapatkan tim terbaik yang tersedia. Tetapi di saat yang bersamaan, semua pihak saat ini menunggu keputusannya karena Sainz adalah kunci dari semua pergerakan bursa transfer musim depan. Bukan cuma tim yang menunggu, tapi pembalap-pembalap seperti Zhou Guanyu, Ocon, Bottas, dan Sargent semua juga wait and see dengan keputusan Sainz yang akan berdampak ke karirnya. Begitu Sainz memutuskan tim mana pelabuhan selanjutnya, maka itu akan membuka kunci bagi pembalap-pembalap yang kontraknya habis musim ini untuk mencari tim baru. Salah satu skenario lain yang mungkin sedang dipikirkan oleh Sainz sekarang adalah dia masih menunggu dinamika hubungan antara Red Bull dan kubu Verstappen yang kembali memanas. Manajemen Sainz masih berpikir kalau masih ada kemungkinan Max Verstappen akan segera dibajak oleh Mercedes, setidaknya pada musim 2026, yang bakal membuka opsi untuk pindah ke Red Bull untuk menggantikannya. Tetapi itu ibaratnya seperti menunggu sesuatu yang tak pasti, dan menggantungkan nasibnya ke pembalap lain hanya akan memperburuk kondisi. Situasi kompleks yang ia hadapi saat ini adalah akibat dari proses pertimbangan yang panjang dan tanpa prioritas yang jelas dari apa yang ia inginkan. Itulah yang membuatnya semakin bingung ketika opsi-opsi baru muncul ke permukaan yang secara bersamaan pilihannya juga semakin rumit. Semua tergantung Sainz, dan ia harus segera memutuskan tim barunya sesegera mungkin jika tak ingin menganggur tahun depan. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.